Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita coba gali sesuatu dari kutipan buku Leading with Strategic Thinking, penulisnya Olson dan Simerson. Bukunya sih memetakan tipe-tipe kepemimpinan strategis gitu ya. Tapi kita nggak cuma bahas teori, kita mau lihat langsung penerapannya. Ada satu studi kasus menarik nih, kisah Todd Conner waktu dia membangun The Bunker. Betul, The Bunker ini semacam inkubator bisnis ya, khusus buat para veteran. Iya, betul. Misi kita hari ini tuh membongkar gimana seorang pemimpin yang biasanya kita bayangin visioner gitu ya, malah memulai langkahnya dengan cara yang beda. Todd ini kan veteran. Dia bikin inkubator ini di Chicago. Contoh bagus banget lah ini soal kepemimpinan strategis di tahap awal. Mari kita bedah yuk. Nah, ini yang menarik. Studi kasus ini nunjukin banget kalau kepemimpinan strategis itu bukan cuma konsep di awang-awang. Ini soal tindakan nyata, soal adaptasi di lapangan. Nanti kita lihat deh gimana Todd Conner ini kayaknya pakai topik kepemimpinan yang beda-beda di waktu yang berbeda. Oke, jadi Todd Conner ini dia punya ide. Manfaatin momentum pusat teknologi 1871 di Chicago, bikin ruang khusus veteran. Dia sadar, wah ini kesempatan jadi yang pertama nih. Terus 1871 juga kayaknya butuh solusi buat veteran. Jadi dia ajukan proposal The Bunker. Nah tapi fase awalnya ini gimana ya? Bilangnya unik ya. Dia nggak langsung pasang badan sebagai sang visioner gitu. Persis, di awal banget pendekatannya itu sangat kolaboratif. Fokusnya bukan langsung jualan visi besar, tapi bangun kredibilitas dulu. Terus dia bangun dukungan juga, pelan-pelan. Contohnya nih, dia dapat dukungan kunci. Oh ya? Dari siapa tuh? Kayak dari wali kota Emmanuel waktu itu. Ini penting banget buat dapat semacam validasi eksternal. Kayak stempel pengakuan lah dari orang penting. Iya, biar lebih dipercaya gitu ya. Betul. Terus yang kedua, dia rangkul tim inti. Ada Brandon Bodor, Thomas Day. Tapi ini informal banget awalnya. Belum ada gaji, belum ada apa. Modalnya cuma misi bersama. Ayo kita bangun sesuatu yang keren dan penting. Gitu. Wah, klasik startup banget ya, modal semangat dan janji dulu. Ya, gitulah. Ini soal bangun hubungan dulu, cari kesamaan tujuan. Dia juga pinter, manfaatin keahlian spesifik timnya. Si Bodor kan jago tuh jaringan politiknya. Nah, si Day, ahli komunikasi. Itu dimanfaatin semua. Oke, jadi fondasinya dibangun pelan-pelan lewat kerjasama, kemitraan. Butuh sabar dong ya, berarti sebelum bisa jualan mimpi besarnya. Terus, gimana dia pindah gigi nih, setelah fondasi ini mulai kokoh? Nah, itu dia. Sabar dan lihai bangun relasi jadi kunci di awal. Begitu ada legitimasi awal, terus udah ada pengumuman resmi, baru deh Todd mulai geser gaya. Disinilah kita mulai lihat pergeseran ke arah kepemimpinan yang lebih visioner. Oh, jadi setelah dapat izin dan dukungan, baru dia mulai lebih berani gitu? Bisa dibilang gitu. Dia mulai merumuskan, terus mengkomunikasikan detail-detail spesifik tentang The Bunker. Visinya jadi lebih jelas, lebih tajam. Yang menarik, dia pakai visi ini buat rekrut angkatan pertama wirausaha veteran. Pesannya juga cerdas banget. Gimana tuh pesannya? Dia bilang gini, The Bunker butuh kalian sama seperti kalian butuh The Bunker. Ayo kita bangun sesuatu yang hebat bareng-bareng. Jadi kayak ada rasa kepemilikan bersama gitu. Wah, cerdas ya. Jadi bukan cuma saya punya visi, ayo ikut, tapi ayo kita wujudkan bareng. Iya, persis. Momentumnya makin kenceng tuh pas 3 pilar penting tercapai. Validasi eksternal kan udah dapat. Terus partisipasi veteran mulai kelihatan, misalnya ada startup kayak Right Scout yang sukses awal. Nah, ditambah lagi sponsor korporat mulai masuk. Jadinya kayak lingkaran positif gitu, saling nguatin. Dari kolaborasi yang mungkin agak di belakang layar jadi visi yang menginspirasi banyak orang ya, fleksibilitasnya luar biasa sih ini. Tapi nggak berisiko ya ganti-ganti gaya gitu? Apa nggak bikin bingung tim atau mitra awal? Risiko pasti ada ya dalam setiap perubahan. Tapi kalau kita lihat kasus Todd Conner ini, peralihannya kelihatan cukup organik. Sejalan sama kebutuhan tiap fase. Kuncinya mungkin di komunikasi sama timing yang pas. Dia nggak ujuk-ujuk berubah drastis, tapi geser fokus pelan-pelan seiring inisiatifnya makin mateng. Justru ini nunjukin kecerdasan strategisnya dia. Nah, ini kayaknya inti pelajaran dari studi kasus ini ya. Jadi, pemimpin strategis yang efektif itu bukan soal kita harus jadi satu tipe pemimpin aja, gitu kan? Benar sekali. Kisah The Bunker ini nunjukin banget pentingnya
kemampuan buat mengintegrasikan tipe kepemimpinan yang beda-beda. Todd ini bisa jadi kolaborator yang oke pas bangun fondasi, tapi terus bisa transform, jadi visioner yang inspiratif pas waktunya buat ngerakin orang. Dia kayak punya banyak alat di kotak perkakas kepemimpinannya, dan tahu kapan mesti pakai alat yang mana. Jadi, apa nih artinya buat Anda, para pendengar? Mungkin ini semacam pengingat ya, kalau dalam perjalanan karir atau mungkin proyek pribadi Anda, kemampuan buat adaptasi gaya kepemimpinan itu bisa jadi, lebih penting daripada sekedar jago banget di satu gaya aja. Iya, setuju banget. Keberhasilan awal The Bunker itu banyak bergantung sama kelihayan Todd buat pindah-pindah gaya ini. Nah, ini jadi muncul satu pertanyaan menarik buat kita renungkan bareng nih. Apa tuh? Seberapa penting sih sebenarnya keluasan untuk bisa mengganti gaya kepemimpinan kita sesuai konteks kalau dibandingin sama jadi ahli yang dalam banget tapi cuma di satu gaya aja? Ya, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan sendiri.